Pace Ebene, saudara-saudari yang terkasih, di hari Minggu Paskah keempat, gereja merayakan hari Minggu Panggilan. Injil hari ini berbicara tentang Yesus yang menyatakan dirinya sebagai gembala bagi domba-domba yang mendengar suaranya. Pernyataan ini Yesus tegaskan untuk menjawab kebimbangan orang Yahudi. Yesus menyatakan bahwa domba-dombanya mendengarkan suaranya, dan dia mengenal domba-dombanya, dan domba-dombanya mengenal dia. Dia memberikan hidup yang kekal bagi domba-dombanya. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini sabda Yesus hadir di tengah kebimbangan orang Yahudi akan kealahannya yang mengandung pesan sebuah pengharapan. Orang Yahudi yang bimbang melemparkan pertanyaan untuk memverifikasi diri Yesus apakah dia Mesias. Untuk menjawab pertanyaan ini, Yesus menyampaikan sabda tentang dirinya dan akan pengharapan bagi orang yang percaya kepadanya. Yesus mengambil analogi domba dan gembala untuk mengungkapkan pesan pengharapannya. Hal ini juga sejalan dengan dokumen Spes Non Confundi pada tahun jubileum ini, yang menegaskan pengharapan yang tidak mengecewakan bagi semua orang. Dalam konteks dan situasi zaman Yesus, gembala merupakan profesi yang umum dan dihormati di kalangan masyarakat Yahudi. Penghormatan itu terjadi karena orang Yahudi memandang gembala bertanggung jawab memimpin, melindungi, dan memelihara domba-dombanya. Maka gembala bagi orang Yahudi adalah simbol kekuatan, pelindung, dan penjamin kebaikan. Domba sendiri dalam budaya Yahudi merupakan simbol dari kerapuhan dan kesetiaan dalam ketergantungan total terhadap gembalanya. Dengan demikian, domba merupakan hewan yang tahu dan mengenal gembalanya dan selalu mengharapkan sesuatu dari gembalanya. Dengan demikian, relasi antara gembala dan domba yang digambarkan Yesus tersirat pesan pengharapan dan jaminan kehidupan dalam Yesus. Tak hanya itu, ia bahkan menjanjikan hidup kekal bagi domba yang mengenal suara sang gembala. Saudara-saudari yang terkasih, Paulus dan Barnabas memberi gambaran bagi kita tentang domba yang mengenal suara gembala. Gema suara Allah membuat mereka dengan gagah berani menjadi saksi pengharapan akan Allah di tengah-tengah bangsa Yahudi. Mereka menawarkan jalan belas kasih Allah bagi orang-orang yang belum percaya. Mereka menawarkan jaminan belas kasih sang gembala. Tawaran yang mereka wartakan didasari atas pengalaman mereka berjumpa dengan sumber pengharapan. Saudara-saudari yang terkasih, beberapa hari yang lalu umat Katolik merasakan suatu kegembiraan yang luar biasa berkat kehadiran sosok gembala agung gereja. Dalam sambutan perdananya ketika tampil sebagai Paus Leo ke-14 meluaskan pesan pengharapan dalam Kristus bagi umat Katolik. Paus yang baru itu menegaskan bahwa Tuhan mengasihi kita dan kejahatan tidak akan menang. Kita semua berada dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu, tanpa rasa takut, bersatu, bergandengan tangan dengan Tuhan, dan dengan satu sama lain, kita maju. Kita adalah murid Kristus. Kristus berjalan di depan kita. Dunia membutuhkan sinarnya. Kemanusiaan membutuhkan Dia sebagai jembatan yang harus diraih oleh Tuhan dan kasih-Nya. Seruan pengganti Rasul Petrus ini memberi pengharapan baru bagi kita umat Kristiani untuk berani memiliki harapan dalam menjalani kehidupan. Pengharapan itu tidak mengecewakan. Saudara-saudari yang terkasih, seruan Mazmur hari ini mengingatkan kita bahwa kita ini umatnya, domba penggembalaannya. Kesadaran ini dilandasi atas kasih setia Tuhan yang tetap selama-lamanya dan kesetiaannya turun-temurun. Belas kasih Allah yang menyelamatkan hadir dalam peristiwa Paskah Kristus. Peristiwa Paskah adalah momen kita dipanggil untuk mengingat sabda Allah. Karena kekuatan Paskah
adalah menghidupkan kembali Sabda Yesus. Perempuan yang melihat makam kosong diingatkan malaikat, ingatlah akan apa yang pernah dikatakannya. Seruan malaikat ini menjadi kekuatan Paskah Kristus. Hari ini Yesus menyampaikan sabda bahwa Ia adalah gembala dan dombanya yang mengenal suaranya akan memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudari yang terkasih, tahun Yubelium merupakan tahun pengharapan dan momen Paskah adalah tanda kita umatnya memiliki pengharapan di dalam Kristus. Sabda Yesus hari ini mengingatkan kita untuk mengenal suaranya sebagai pemberi harapan di tengah situasi dunia yang semakin kompleks akan berbagai macam permasalahan. Untuk mendengar suara Sang Gembala, kita perlu memberi hati kepadanya. Tanda seseorang memberi hati adalah mendengarkan. Momen Paskah adalah saat kita meluangkan waktu untuk mendengarkan suara Tuhan. Suara itu dapat kita dengar melalui pengalaman perjumpaan dengan Allah lewat doa-doa kita, permenuhan kita akan sabda Allah, dan sikap belas kasih kita kepada Allah dan sesama. Semoga rahmat Paskah membawa kita pada Sang Gembala yang dilukiskan Yohanes sebagai anak domba yang menuntun dan menggembalakan kita menuju mata air kehidupan dan akan